Tragis, seorang siswi di Serdang Bedagai, Sumatera Utara menjadi korban kebrutalan seorang pecandu narkoba. Dibegal, dianiaya, hingga tewas dan jasadnya ditemukan di dalam sebuah karung. Jasad korban kemudian ditemukan setelah 2 hari, dinyatakan hilang oleh keluarganya. Udah jam 11 biasanya dia pulang. Ini kok ditunggu-tunggu nggak pulang. Jangan-jangan anakku ini diculik orang. Ya, awal mulanya pengen menguasai harta tadi Pak. Cuman kalau untuk nutupi dia, saya merasa nafsu tadi lah Pak. Pencarian terhadap siswi SMP berinisial AS yang dinyatakan hilang selama 2 hari berakhir di kebun sawit. Itu baru. Itu tapak kakinya. Ia ditemukan sudah tak bernyawa. Tragisnya, AS ditemukan di dalam sebuah karung dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Sepeda motor yang saat itu dikendarai AS hilang. Di lokasi hanya ditemukan helm dan sejumlah barang milik korban. Ternyata AS menjadi korban begal. Jasad AS pertama kali ditemukan oleh pamannya dalam proses pencarian saat itu. Aparat kepolisian sektor Pantai Cermin dan tim identifikasi Polres Serdang Bedagai kemudian melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti yang mungkin bisa dijadikan sebagai petunjuk untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan ini. Keluarganya pada hari Jumat pagi orang tuanya mendatangi Polsek Pantai Cermin dan melaporkan bahwa si anak sudah hilang. Jadi setelah itu keluarga korban bersama-sama dengan anggota kepolisian dari Polsek melakukan pencarian dan akhirnya pada hari Jumat sore yang pertama menemukan jenazah korban ini yang berada kurang lebih 50 meter dari rumah keluarga korban adalah pamannya dan dikenali oleh orang tuanya bahwa itu adalah jenazah anak perempuannya yang hilang dari kemarin. Kita serahkan aja Maya apa ya. Tragis. Berdasarkan hasil visum sebelum dihabisi, korban AS juga ternyata sempat disetubuhi oleh pelaku. Suasana haru masih terasa di tempat tinggal keluarga korban. Orang tua serta kerabat tak menyangka jika AS pergi begitu cepat dengan cara yang cukup tragis. Usai disolatkan, jenazah AS kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum tak jauh dari tempat tinggalnya di Dusun 3, Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Enggak ada ngasih tanda. Maka kami semua pun terkejut. Orang bagus kebiasaannya kan setiap hari pergi sekolah pagi-pagi. Kadang kalau anakku pergi sekolah, kadang diantarkan juga dia. Itulah sehari-hari. Enggak kami sangka lah. Orang kami tahu yang kayak gitu itu entah di tanah Jawa, di luar sana. Orang nggak pernah. Kan di sini kejadian seperti itu kan. AS terakhir terlihat pada 11 Desember 2024. Saat itu, ia mengantar pulang temannya usai ujian sekolah dengan menggunakan sepeda motor. Tak lama kemudian, AS terlihat sendiri mengarah rumahnya. Dan sejak saat itulah, AS tidak pulang ke rumah sampai akhirnya ditemukan tewas dalam karung pada 13 Desember 2024.
2 hari setelah penemuan jasad AS, polisi akhirnya meringkus pelaku. Pelaku diringkus di rumah orang tuanya di Desa Pemantang Tatal, Kecamatan Pantai Cermin, Serdang Bedagai. Pelaku sempat melarikan diri ke kota Medan dan menggadaikan sepeda motor milik korban. Pria ini bernama Heri Fadli Nasution alias Nanang. Orang yang tega menghabisi nyawa AS, bocah 12 tahun yang masih duduk di bangku SMP. Polisi terpaksa menembak kedua kaki pelaku karena berusaha melarikan diri saat hendak dibawa ke Mapolres Serdang Bedagai. Pelaku berhasil kami tangkap di rumah orang tuanya, bersembunyi di rumah orang tuanya. Memang kami sempat mengikuti pelaku ini sempat lari ke Medan, di mana pelaku ini juga sempat menjual atau menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut di Medan dan kembali lagi ke rumah orang tuanya yang tidak jauh dari lokasi TKP tersebut. Lalu, apa alasan pelaku menghabisi nyawa AS? Heri Fadli Nasution alias Nanang memang sudah lama merencanakan aksinya. Berbekal sebatang bambu yang menunggu mangsanya di sebuah jalan kampung yang sepi. Heri Fadli Nasution alias Nanang, pria pecandu narkoba ini memang bejat dan keji. Hanya gara-gara tak punya uang untuk membeli sabu, ia tega membegal dan memperkosa hingga membunuh anak perempuan yang masih di bawah umur. Karenanya, dia pantas menerima hadiah timah panas di kedua kakinya. Rupanya Nanang memang sudah merencanakan aksinya. Dengan berbekal sebatang bambu, ia menunggu pengendara sepeda motor di jalan yang sepi untuk melakukan pembegalan. Ya, AS ternyata adalah orang yang kebetulan melintas di jalan yang sudah dijaga oleh Nanang. Kebetulan korban ini remaja putri atas nama AS melintas. Si tersangka membawa bambu yang cukup panjang, kurang lebih sekitar 4 meter, dengan memikul dan melintangkan di jalan sehingga mengakibatkan korban otomatis berhenti. Begitu berhenti, si tersangka langsung meletakkan bambunya dan menyergap si korban, mendorong korban terjatuh dan kemudian menyergap dan mencekik menggunakan tangan sehingga mengakibatkan korban pingsan. Si tersangka melancarkan aksinya merudah paksa korban. Korban sempat terbangun dan pada saat itu juga tersangka dengan kejinya mengakhiri hidup korban. Menurut pengakuan Nanang, sebenarnya ia tidak ada niat untuk membunuh dan memperkosa AS. Ia hanya ingin merampas sepeda motornya saja. Kenal sama korban? Nggak kenal. Terus kenapa kau bunuh, habis itu kau setubuhi? Ya, awal mulanya pengen menguasai harta tadi Pak, contohnya kayak kereta dia Pak, yang saya ambil Pak. Cuman kalau untuk nyetupi dia, saya merasa nafsu tadi lah Pak, ya badan dia Pak. Kalau untuk membunuh dia Pak, karena saya panik Pak, begitu saya perkosa, dia terbangun Pak. Di situ dia menjerit Pak, di situ saya Pak, kayak berpikiran kayak mau membunuh dia Pak. Selama ini Nanang memang dikenal sebagai pecandu narkoba. Dari pengakuannya, ia kerap mengkonsumsi sabu bersama beberapa kawannya. Bahkan, pada saat melakukan aksi kejinya itu, Nanang dalam pengaruh sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, memang tersangka ini pengguna narkoba aktif jenis sabu. Jadi 1 hari sebelum kejadian juga memang tersangka sempat menggunakan sabu. Kemudian setelah berhasil menguasai sepeda motor korban, sepeda motor ini digadaikan sebesar Rp500.000
dan seluruhnya uang tersebut digunakan oleh tersangka untuk membeli narkoba sabu dan dibagikan ke teman-temannya. Inilah barang bukti yang disita polisi dalam kasus pembunuhan siswa SMP di tangan pecandu narkoba. Di antaranya, 1 batang bambu yang digunakan oleh pelaku untuk menghadang korban, helm milik korban, dan sepeda motor yang saat itu dikendarai oleh korban. Untuk tersangka ini akan kami jerat dengan pasal yang berlapis dan maksimal, yaitu pasal 340, pasal 338, 365 KUH Pidana, dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jadi kami akan terapkan pasal yang berlapis dan maksimal. Ancaman bang? Dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun, seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Dengan diantar ayah korban, kami sempat mendatangi lokasi penemuan jasad korban dan tempat korban diruda paksa oleh pelaku. Di rumah kosong inilah AS diruda paksa oleh Nanang dalam keadaan tak sadarkan diri. Dan di rumah ini pula lah Nanang menghabisi nyawa AS karena setelah siuman AS berusaha melawan. Sebagai seorang ayah, hati Supardi Hareva kembali bergetar saat melihat rumah kosong dan kebun sawit ini. Ya, rasa sedih, marah, dendam kembali muncul di dalam hatinya ketika mengingat bagaimana menyaksikan sendiri tubuh anak yang dicintainya terbujur kaku di dalam karung. Waktu mayat ditemukan, Bapak ada di TKP? Ada. Udah jumpa baru aku dipanggil, udah jumpa karung katanya kan. Udah aku kemari. Cuma bambu yang ada karetnya itu, bambu yang ada karetnya itu bukan barang bukti kata polisi itu. Bukan ini yang untuk dia mukul gitu kan, bukan katanya gitu. Emang nggak ada pengakuan dia mukul, mak dicekek aja katanya gitu kan. Nggak mungkin kata orang yang nampak dia membawa kayu itu. Untuk apa kayu itu dipegang? AS berasal dari keluarga kurang mampu. Karenanya ia rela mengantar dan menjemput teman sekolahnya agar bisa mendapatkan uang jajan yang lebih. Namun siapa sangka peristiwa tragis itu terjadi sesaat setelah ia pulang mengantarkan sang teman. Rumah ini sudah lama tak berpenghuni. Kondisinya sudah benar-benar tak terawat. Dan di dalam rumah inilah jalan hidup AS siswi SMP di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara berakhir di tangan pemuda pecandu narkoba. Dan persis di samping rumah kosong inilah jasad AS dibuang setelah sebelumnya dibungkus karung. Polisi menyebut Nanang merupakan pelaku tunggal. Namun, ayah korban tak percaya karena menurut pengakuan Nanang kepadanya, sang anak diperkosa oleh Nanang dan 2 temannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan kesesuaian keterangan saksi, sampai saat ini kami duga pelakunya tunggal, hanya tersangka sendiri. Untuk pelaku kira-kira ada berapa menurut Abang? Feeling kami itu yang pasti 3 lah itu bang, 3. Karena dia mengaku 3 kan. Tanya kan, betul kau Nang, kau berapa orang kau bilang itu kan. Sendiri bang, aku yang ngambil keretanya sendiri, yang membunuh sendiri. Cuma yang ngapain kami bertiga katanya. Siapa aja namanya, aku bilang gitu kan. Sama si Hati wanita mana yang tak hancur ketika mendengar anak yang selama ini dikenal baik dan rajin telah tewas dibunuh oleh pemuda yang ternyata dikenalnya.
Perasaan inilah yang sekarang dialami Rubiah, ibunda AS, siswi SMP di Serdang Bedagai, yang ditemukan tewas di dalam karung di sebuah kebun sawit. Kepada kami, Rubiah pun bercerita awal mula sang anak tidak pulang ke rumah. Karena ujian kan pulang sekolah itu cepat. Udah jam 11 biasanya dia pulang. Ini kok ditunggu-tunggu nggak pulang lah anakku nih. Ayahnya juga belum pulang juga ngambil bantuan tip di Pakam. Udah jam 2:30 gitulah, sekitar jam 2:30 aku telepon kawannya. Katanya udah pulang bu, tadi jam 11 sama aku. Terus aku telepon lagi kawannya yang satunya, dia nggak jemput aku bu, aku pun nggak sekolah. Tanya kon sekolah lainnya, nggak ada yang tahu udah pulang. Guru-gurunya bagi aku tanya di grup sekolah semua udah pada pulang bilang, tapi kok nggak pulang-pulang. Terus perasaan kok nggak enak pak, jangan-jangan anakku ini diculik orang. Sampai besok udah dengar beritanya, sore-sore itu masing-masing lah warga-warga sini mencari, mana tahu ada di rumah kosong situ, dicari sampai hutan-hutan. Terus awaknya jumpa ada goni, kayaknya apakah isinya ini orang apa karena kan besar bungkuk. Tengok di bawahnya rupanya kayak kaki manusia. Inilah dia keponakanku pasti kan gitu, karena polisi belum datang nggak berani. Jadi aku dengar gitu aku udah nggak bisa apa-apa. Aku lemah, aku sedih, aku sakit nggak bisa cari. Anakku pergi gitu sehatnya, pulang-pulang udah nggak ada nyawanya. Pada hari itu AS berangkat sekolah bersama temannya. Ya, selama ini AS memang selalu menawarkan diri kepada temannya untuk berangkat bersama. Begitu saat pulang sekolah, AS selalu mengantarkan pulang temannya itu. Tujuannya agar AS bisa mendapat uang jajan lebih dari antar jemput temannya itu. Makanya kadang dia bawa kawannya boncengan untuk tambahan uang jajan, Pak. Makanya dia sering berangan-angan jadi orang kaya karena dia tahu orang tuanya susah, penyakitan. Aku nggak bisa untuk membahagiakannya, Pak, belum bisa. Di keluarga AS merupakan anak sulung dari 6 bersaudara. Ia termasuk tipe anak yang pendiam, namun rajin membantu ibunya. Dia itu masih polos, Pak. Dia aja pun umur 12 tahun. Belum balik. Orangnya pendiam, nggak banyak cakap. Jangankan berteman laki-laki, sama perempuan pun nggak mau dia berteman. Di rumah itu taunya pulang ke rumah main HP sama adiknya, game bongkar pasang itu, main game kotak-kotak. Dia selalu jaga dia yang paling kecil. Bukan HP Allah. Itu main HP bawanya, cuman itu aja lah. Pulang sekolah nanti jam 4 sore pergi ke kedai beli beras, belanja lagi beli ikan. Dialah yang bantu aku kalau di rumah aku sakit. Kalau udah aku kumat sakit, aku nggak bisa jalan, Pak, lumpuh. Dialah yang gotong aku ke kamar mandi, yang ngusuk aku, ngasih aku makan. Kalau pergi sekolah itu dia bikin sarapan dulu, dadar telur untuk bontot dia sekolah. Karena dia tahu uang jajan itu paling banyak cuman goceng. Belum minyaknya parkir. Saat ditanya apakah Rubiah kenal dengan Nanang, orang yang telah membunuh anaknya, inilah jawaban Rubiah. Kenal sama dia, Pak, pernah dia main-main kemarin. Cuman karena kan dulu, mungkin karena Wak ini kan udah anak besar, udah kurang tanda. Pernah emang dia kemari dulunya waktu keponakanku masih gadis. Cuma kalau dia kenal sama anakku ya aku nggak tahu. Mungkin Pak dia tuh sering di rumah kosong itu, entah nyabu ya kan. Karena kan aku nggak pernah kemana-mana, anakku setiap hari belanja. Kini
Berita soal tewasnya AS tersebar di mana-mana. Kasusnya menjadi viral, namun viral dengan cara lain. Cara yang sama sekali tidak pernah diinginkan.